Hanya Engkau yang layak diagungkan, Yesus Kristus Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari dalam hidup kami ini. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama, kita akan menggemakan Mazmur 91, dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku, sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sekarang kami mau buka hati kami untuk ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba firman-Mu, saudari kami Nike Anderson, dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Senang sekali hari ini Sabtu 12 Oktober 2024 boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan ya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, yaitu saudari kita Nike Anderson. Shalom Nike, apa kabar? Shalom Pastor Yongki, luar biasa. Iya, selalu luar biasa. Silakan Nika, waktu dan tempat untuk Nika. Terima kasih untuk waktunya. Shalom semua Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan dan yang disertai Tuhan. Semangat pagi ya untuk semua yang ada di Amerika dan semangat sore untuk semua yang ada di Indonesia. Saya percaya semua kabarnya baik-baik, disertai, diberkati, dan dilindungi Tuhan. Pada hari ini mari kita mau merenungkan firman Tuhan, di mana kita semua ini pasti memiliki keinginan. Benar atau tidak? Saya pun juga memiliki keinginan. Amin. Kita harus mengerti ya bahwa keinginan dapat membawa hidup kita kepada hal-hal yang baik. Amin. Seperti kita mau ingin apa? Ingin sukses, mendatangkan hal yang baik, ingin bahagia, kita mau menginginkan sesuatu, mungkin menginginkan punya mobil, yang belum punya mobil, yang belum punya sepeda motor, kepingin punya sepeda motor. Semua baik, asal dikerjakan dengan baik, sesuai dengan cara yang benar. Kalau nggak benar, contohnya kepingin sepeda motor, banyak kejadian pencurian, itu keinginan yang tidak baik. Maunya pengen punya sepeda motor, tetapi melakukan dengan hal yang tidak baik. Jadi keinginan ini dikatakan dapat memberikan sesuatu yang baik, yang berguna, yang positif, asal dengan cara-cara yang benar. Tetapi ada keinginan justru membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik. Dan itu harus dijauhkan dalam hidup kita semua. Bahkan keinginan ini hari-hari ini juga dapat mempengaruhi
keadaan kita, baik itu hari esok maupun hari yang akan datang. Makanya itu kita harus memiliki keinginan yang positif, keinginan yang berguna, keinginan yang membangun di dalam firman-Nya. Dikatakan kalau kita buka di dalam 1 Yohanes 2. Mari kita buka sama-sama di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dan 17. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi memang kalau kita nih masih tinggal di dunia, ada 3 hal yang tidak bisa kita lepas dari hidup kita. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Tetapi Tuhan mau kita ini mencontoh kehidupan Tuhan Yesus semaksimal mungkin untuk kita melakukan hal benar. Karena keinginan daging mendatangkan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Keinginan mata kalau yang negatif mendatangkan tidak baik, kalau yang positif mendatangkan yang baik. Dan keangkuhan hidup mendatangkan hal yang tidak baik. Bukan berasal dari Bapa. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Kita harus melakukan kehendak Tuhan. Memang beda-beda tipis kehendak kita dan kehendak Tuhan. Kadang susah membedakan apa benar ini kehendak Tuhan, apa benar ini kehendak kita. Kita susah membedakan. Dan tapi kita mau kalau kita masuk di dalam kehidupan doa, kita mau melibatkan Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Kita minta tanda-tanda dari Tuhan. Maka kita akan mengerti apa itu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidak pernah melibatkan Tuhan, tidak pernah membawa dalam persoalan kita di hadapan Tuhan, kita tidak akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, bawa ke dalam hati Tuhan. Bawa dalam doa kita, bawa setiap dalam pujian penyembahan kita. Ada kuasa dalam pujian penyembahan kita. Kita percayai dengan iman kita. Maka apa yang kita percaya itu akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti tadi kita sudah membaca Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan. Kita yakini, kita percayai, kita imani, apa yang kita ucapkan itu terjadi, maka kita akan beroleh hal yang baik. Janji Tuhan akan digenapi dalam setiap hidup kita. Amin. Melakukan kehendak Allah untuk kita tetap hidup sampai selama-lamanya. Sehingga kita hidup ini kita nggak sia-sia, kita boleh berbahagia. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, selama kita hidup ini memang suatu yang wajar kalau kita itu memiliki keinginan. Tetapi di sini firman-Nya tuh mau mengingatkan kita. Untuk apa? Untuk kita nih waspada terhadap setiap keinginan yang timbul dari hati dan pikiran dan serta tindakan kita. Selama keinginan itu yang kita terapkan sesuai dengan kebenaran firman-Nya, akan mendatangkan kebaikan buat kita. Seperti tadi saya katakan, ingin sukses, ingin bahagia, yang belum punya jodoh, ingin punya pasangan hidup. Baik, firman Tuhan juga berkata lebih baik berdua daripada sendiri. Baik, tetapi kalau melakukan hal yang tidak baik, contohnya sudah melakukan, sudah punya istri atau sudah punya suami, tetapi masih matanya ke kiri dan ke kanan. Lihat sesuatu, mengingini perempuan lain atau mengingini laki lain dan sebagainya, itu adalah hal yang tidak baik. Kamu sudah memiliki janji nikah, suami istri, untuk dua menjadi satu, untuk setia, tetapi masih mau selingkuh, mengingini. Nah, hal itu yang tidak baik. Jadi memang kita harus melakukan bagian kita. Karena setiap yang kita lakukan itu harus menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan semua yang kita lakukan itu semua juga harus dalam perkenanan Tuhan. Dan kita harus bertanggung jawab atas setiap tindakan, setiap perbuatan yang kita lakukan. Tuhan mau kita menghasilkan
buah yang manis ya. Tuhan mau kita menjadi berkat seperti firman Tuhan kalau dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 22-23, tetapi 9 buah roh. Apakah sudah kita terapkan dalam hidup kita? Untuk kita hidup dalam kasih, untuk kita hidup dalam sukacita, untuk kita hidup dalam damai sejahtera. Damai sejahtera ini kita usahakan. Hidup dalam kesabaran. Kita dalam menghadapi hal apapun sabar. Katakan sabar. Karena sabar itu mendatangkan kebaikan. Seperti seorang pahlawan. Kemurahan. Kalau ada orang yang perlu kita tolong, kita bisa tolong ya kita tolong. Kebaikan, berbuat baik sepanjang umur hidup kita. Kesetiaan, setia, belajar setia. Kelemah lembutan, jangan suka marah, lemah lembut ya. Kita harus lemah lembut perkataan kita juga harus lemah lembut dan penguasaan diri. Itu harus kita terapkan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau ada yang keluputan, cepat bertobat, minta maaf kepada Tuhan, dan kita mau hidup dalam kebenaran firman-Nya. Di dalam firman-Nya ini ada keinginan yang dapat membuat kita hidup menjadi tidak baik. Seperti apa? Seperti keinginan mata, keinginan daging. Kalau selanjutnya kita baca itu di dalam Galatia 5 dari ayat 19 sampai 21. Di situ dikatakan ada percabulan, ada kecemaran, ada hawa nafsu. Banyak orang tidak bisa menguasai di dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Kalau penyembahan berhala di sini bukan seperti zaman dulu, kelihatan langsung di depan patung. Mungkin agama lain ya. Sihir, masih percaya ramalan, sihir dan sebagainya. Perseteruan, perselisihan. Itu berarti kita tidak mengundang damai sejahtera. Iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, suka ngadu domba, kedengkian, pesta pora, sampai mabuk. Di mana Tuhan tuh sudah mengingatkan kita bahwa keinginan daging itu semua akan sia-sia. Tuhan mengingatkan bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi perlu kita ingat, waspada. Jangan sampai keinginan daging ini melekat dalam hidup kita. Oh, kita nih masih hidup di dunia, benar kita masih hidup di dunia, tetapi Tuhan mau kita serupa, segambar dengannya. Supaya apa? Supaya kita diluputkan dari segala hal yang tidak baik. Kadang masalah ditimbulkan karena keinginan daging kita ini. Kalau keinginan rohnya lebih kuat, seperti tadi 9 buah Roh Kudus, maka keinginan daging ini juga akan sirna. Tetapi kalau keinginan daging ini lebih dominan dalam hidup kita, keinginan roh kita akan menjadi turun. Jadi keinginan daging dan keinginan roh ini jangan dikatakan oh harus balance, no. Keinginan daging sebisa mungkin diminimalkan, tapi keinginan roh yang kita naikkan levelnya. Amin. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup harus dijauhkan dalam kehidupan kita. Contohnya salah satunya yang sering terjadi dalam hidup kita, salah satunya keinginan mata. Seperti Raja Daud, kalau kita perhatikan. Dia pada waktu memandang Batseba waktu lagi mandi. Pada waktu di Yerusalem. Dia dalam kondisi santai, semuanya lagi perang. Semuanya perang. Daud lagi santai jalan-jalan. Boleh jalan-jalan. Untuk refreshing boleh. Tetapi keinginan mata saat Daud memandang Batseba. Batseba sedang mandi. Siapa yang salah? Orang mandi ya nggak pakai baju ya. Tetapi keinginan mata turun ke keinginan hati dan kepikiran dan tindakan. Sehingga Raja Daud menginginkan Batseba. Walaupun dikasih tahu bahwa itu adalah istri Uria. Uria itu pegawainya sendiri. Dan Daud menginginkannya. Diambillah Batseba. Dihamili. Dan terakhir, dia memberikan rencana untuk membunuh suami daripada Batseba, yaitu Uria. Ditaruh di medan pertempuran. Sehingga perbuatan Daud ini sangat keji dan jahat di mata Tuhan.
Sehingga akibat dosa itu selalu ada. Sehingga Daud setelah itu dia harus mengalami hidup dalam kekerasan, persengketaan, perselisihan, pembunuhan, pedang tidak pernah lepas dari hidupnya. Itulah Raja Daud. Tetapi kita mau belajar yang positif hari ini ya. Jangan sampai kita melakukan hal yang tidak Tuhan inginkan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keinginan hidup. Supaya kita ini mengalami hal-hal yang baik dalam hidup kita ya. Kita ini bertindak hati-hati. Jangan sembrono kita ini. Keinginan mata sering juga dalam hal-hal sepele. Yang suka shopping, angkat tangan, puji Tuhan. Saya juga suka shopping ya, tapi harus kita rem. Katakan rem, sometimes harus kita berkata stop, stop. Karena kalau kita menuruti keinginan mata, itu tidak akan selesai. Selalu ada yang bagus, itu namanya sale itu ada di mana-mana. Sale 50% ditambah 25%, sale-nya nanti ada 75% bonus. Apa yang paling senang ya kalau beli satu dapat satu, buy one get one, buy two get one, waduh paling senang, apalagi buy three get two, waduh tambah senang. Dan itu memang trik daripada marketing. Tetapi sometimes kita harus ingat apakah kita sudah memiliki atau tidak. Jadi kita harus bisa mengerti memang itu suatu hal yang sulit, itu godaan ya kalau ada tulisan sale itu memang godaan. Kalau jalan-jalan ke mall ada tulisan sale, enggak apa-apa, enggak ada yang salah kita shopping kalau memang ada kelebihan. Tetapi yang salah adalah apa? Memaksakan kehendak kita. Sampai kita harus pakai kartu kredit gesek terus, padahal hutangnya belum lunas. Nah itu yang salah. Tetapi kalau dari kelebihan silakan. Tetapi kita harus sadari bahwa semuanya itu kita boleh menikmati karena anugerahnya. Amin. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Keinginan yang apa? Keinginan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Ini sering terjadi dalam hidup kita saat kita lagi emosi. Saat kita dijahati, saat kita mendapatkan tekanan, terutama dalam perkataan, dikatai, difitnah, banyak kejadian orang dibully. Di Indonesia, di Korea, di Jepang, di Amerika, di mana saja itu banyak bully. Jadi kita yang punya anak, jaga anak kita. Ada komunikasi dengan anak kita, jangan sampai mengalami bully ini tadi. Kalau tidak kuat, tidak mengerti firman Tuhan, dimasukkan di hati, dimasukkan di pikiran, stres sendiri, menerima tekanan. Kalau sampai akhirnya ada yang bisa membalas dengan jahat menjadi lebih jahat lagi. Fitnah, antipuan, cemooh, bisa dari teman, bisa dari orang lain, bisa dari siapapun, pihak keluarga pun juga bisa. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kita melakukan firman Tuhan dan kebenarannya, Tuhan mau kita hidup dalam kasih. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya ayat 18. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ini tadi salah satu 9 buah roh, hidup dalam damai sejahtera ya. Dikatakan saudara-saudaraku yang kekasih di ayat 19 pun dikatakan, jangan kita tuh menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Karena apa? Tertulis, tidak usah takut kalau kita benar, Tuhan yang akan bela kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita berbuat kasih. Ayat 20, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, seteru yang dimaksudkan Tuhan di sini. Kalau lapar kasih makan, haus beri dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Jadi kita di ayat 21 janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Kita harus kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu kita melakukan firman Tuhan. Jadi jangan memiliki keinginan, oh awas ya kamu ya. Awas ya, jangan sampai kita berbuat demikian ya. Jangan membalas kejahatan-kejahatan.
balaslah dengan kebaikan, maka kita akan memasuki pengalaman bersama Tuhan. Kita akan menang, kita akan melihat kebaikan demi kebaikan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Yang kedua, yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, keinginan untuk apa? Menjadi seperti orang lain. Kita tuh kalau nggak bisa bersyukur, kalau kita mau jadi seperti orang lain, kita lihat orang lain, oh enak ya hidupnya. Oh dia kok punya macam-macam ya, kok aku cuma punya segini. Mulai kita membandingkan. Keinginan untuk menjadi seperti orang lain, kita tidak bisa menerima diri kita itu apa adanya, karena kita mau menjadi seperti orang lain. Mau seperti orang lain yang kita idolakan. Baru-baru ini sering kita lihat berita di mana-mana ya. Mau seperti wajah artis, kapan tuh saya lihat di YouTube. Kalau lihat aslinya wajahnya, orisinalnya, menurut saya itu cantik. Tetapi karena dia mau seperti artis Angelina Jolie. Tahu semua ya artis Angelina Jolie ya, yang bibirnya seksi katanya orang-orang itu ya. Orang perempuan ini menyuntikkan mulutnya itu, bibirnya sorry, bibirnya, mau seperti Angelina Jolie itu tadi, sampai tebel saudara-saudara, Bapak Ibu. Saya sampai heran, aduh oh my God. Sampai sedemikian karena mau seperti orang lain, seperti orang yang diidolakan, mau memiliki wajah artis. Masih tidak puas dengan masalah bibir. Merubah rekonstruksi wajahnya pun dirubah, tulangnya apa dan sebagainya. Sehingga jadi menyeramkan. Bukannya mirip seperti Angelina Jolie, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi sungguh menyeramkan seperti kayak apa ya, susah dikatakan, nanti kalau bisa searching sendiri di YouTube ya. Itu menyedihkan sekali. Karena kalau kita lihat originalnya tuh cantik, tetapi karena ingin menjadi seperti orang lain, tidak puas, tidak bisa bersyukur, merugikan diri sendiri. Banyak kerugian, nggak tahu resikonya bagaimana, apakah efek sampingnya, uangnya sudah habis berapa dan sebagainya. Bahkan di Korea Selatan ini lagi tren. Apa saudara trennya? Operasi plastik. Di mana-mana operasi plastik. Sampai sekarang saya dengar orang Indonesia banyak yang jadi apa itu namanya yang saling menawarkan itu dapat komisi. Luar biasa ya. Jadi akhirnya operasi plastik di Korea Selatan ini menjadi gaya hidup, kebiasaan umum. Kalau di jalanan bisa kelihatan orang bawa infus keluar dari rumah sakit seperti tidak ada apa-apa, mukanya diplester dan sebagainya, diperban, seperti menjadi sesuatu hal yang umum. Tapi mereka tidak mengetahui risikonya. Kalau untuk kesehatan memang harus dioperasi itu oke, tetapi kalau bukan hanya untuk kecantikan, untuk segala hal yang untuk harga diri dan sebagainya, satu kuncinya belajar bersyukur, menerima diri apa adanya. Manusia, Tuhan menciptakan manusia itu laki-laki dan di perempuan itu memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tetapi semua berharga di mata Tuhan. Jadi kalau manusia tidak punya kekurangan sama sekali, tidak punya kelemahan, coba bayangkan. Manusia aja yang sudah punya kekurangan dan kelemahan bisa sombong. Apalagi yang tidak punya kekurangan dan kelemahan. Maka keangkuhan, kesombongan itu akan terjadi dalam hidup manusia itu. Mari kita belajar untuk bersyukur apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Keinginan itu memang bernafsu sepanjang hari. Tetapi orang benar itu Tuhan perhitungkan. Yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Kita pun milik Tuhan. Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Biar kita mau melakukan firman-Nya tadi ya 9 buah roh. Yang terakhir, keinginan apa yang sedang dilakukan dalam hidup sehari-hari? Keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain. Orang lain punya itu, aku harus punya itu. Itu sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, memaksakan. Oh temanku kok punya barang berharga ya arloji, misalnya sepatu, baju, pakaian. Sampai kepingin memiliki walaupun kita nggak bisa menyamai.
Contohnya, kepingin itu punya temen itu, temenku ini ada tren ya, kepingin temennya tuh, punya Hermes. Dia memaksakan untuk beli Hermes. Punya kartu kredit, kalau kartu kredit digunakan untuk kebaikan itu tidak salah. Tetapi kalau kartu kredit itu tidak lunas, hutang demi hutang itu akan menumpuk hanya karena kita mau memiliki apa yang dimiliki orang lain. Memaksakan kehendak, udah pokoknya aku beli. Supaya apa? Hanya untuk gengsi. Biarlah kita hidup ini penuh ucapan syukur. Jangan berpikir apa kata orang, apa yang dimiliki orang lain, tetapi percaya diri bahwa apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu adalah berkat kita. Berkat setiap orang beda-beda. Tetapi yang Tuhan sudah berkati kita, kita mengucap syukur. Kalau kita mau lebih naik level, lebih mau diberkati, datang berseru kepada Tuhan. Maka berkat-berkatnya akan dicurahkan untuk kita. Kita belajar menabung, bekerja lebih rajin, membereskan segala bentuk hutang. Dan kalau kita mempunyai kelebihan, boleh dinikmati, beli nggak apa-apa. Beli barang merek tidak apa-apa. Asal dari kelebihan kita. Asal dari yang tidak mengurangi daripada hutang-hutang kita. Tetapi kita memang dari kelebihan kita, bukan dari hutang. Amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang seiman yang dikasih Tuhan, pada dasarnya memang manusia tidak pernah merasa puas. Amin. Tetapi kita mau belajar untuk puas. Kalau kita puas, kita bisa bersyukur. Amin. Hidup sehat, kita dikasih kehidupan yang sehat. Itu adalah suatu hal yang berharga. Kita nikmati. Ti- Kalau hidup kita tidak sehat, walaupun kita punya harta begitu banyak, apa arti harta kita kalau kita tidak sehat? Tapi kalau sampai hari ini kita boleh bernafas, kita puji sembah Dia, kita memuliakan namanya, kita boleh sehat, itu kita sungguh-sungguh mengucap syukur. Kita boleh hidup dalam penyertaannya, pemeliharaannya, perlindungannya, berkatnya, semua karena kemurahan Tuhan. Ayat terakhir, Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi Tuhan mau setiap kali Tuhan memberikan apa yang menjadi bagian kita, nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sampai apa yang kita miliki membuat kita semakin sombong, membuat kita semakin angkuh, keinginan daging kita lebih lebih besar menguasai hidup kita, lebih dominan. Tapi Tuhan mau biarlah 9 buah Roh Kudus itu yang lebih menguasai hidup kita. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Untuk kami boleh belajar untuk mengenai keinginan. Untuk kami menjauhkan dari segala bentuk keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, dan segala keinginan daging yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi biarlah kami mau Tuhan memiliki keinginan yang berasal dari Engkau Tuhan. Sehingga biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau kami menikmati hari-hari baik, kami menerima berkat-berkat-Mu, kami menerima anugerah-Mu, kami boleh hidup sehat semua karena kemurahan-Mu. Biar Engkau pakai hidup kami Tuhan untuk senantiasa memuliakan-Mu Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama saya katakan, amin.